Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, ini kita masih belajar di tema 1, subtema 2, muatan IPS. Materinya, kegiatan ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Kegiatan ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara rata-rata memiliki kekayaan alam berupa tanah yang subur. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi negara-negara di Asia Tenggara sebagian besar bertumpu pada sektor pertanian. Namun, ada pula negara di kawasan Asia Tenggara yang kegiatan ekonominya tidak bertumpu pada sektor pertanian. Apa saja negara tersebut? Ya, ada negara Singapura dan Brunei Darussalam. Kedua negara tersebut melakukan kegiatan ekonomi pada sektor lain. Dalam melakukan kegiatan ekonomi, setiap negara memiliki komoditas ekspor unggulan. Komoditas ekspor tersebut bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara. Berikut ini kegiatan ekonomi negara-negara di kawasan Asia Tenggara secara umum. Indonesia mengekspor hasil bumi seperti timah, tembaga, besi, minyak, gas, dan nikel. Indonesia menghasilkan pupuk, tepung tapioka, karet, kopi, kelapa sawit, dan tembakau. Indonesia juga mengekspor ikan tuna, udang, dan teh. Negara selanjutnya adalah Malaysia. Mata pencaharian penduduk Malaysia adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Pertaniannya menghasilkan karet, minyak sawit, kopra, teh, coklat, ladi, dan padi. Pertambangannya menghasilkan biji timah. Biji timah ini terbesar di dunia. Pertambangan terbesar di dunia biji timah ada di negara Malaysia. Selanjutnya ada boksit, biji besi, dan minyak bumi. Industrinya menghasilkan barang dari baja dan barang-barang elektronik. Negara selanjutnya adalah negara Singapura. Kegiatan ekonomi negara Singapura bertumpu pada sektor perdagangan, perindustrian, dan jasa. Hasil industri Singapura antara lain mesin kapal, barang elektronik, serta berbagai produk olahan makanan. Untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri, Singapura melakukan impor dari negara lain. Adapun sektor jasa di Singapura meliputi jasa perbankan, perdagangan, dan perhubungan. Negara selanjutnya adalah negara Thailand. Kegiatan ekonomi Thailand bergantung pada ekspor. Sekitar 60% angkatan kerja di Thailand telah dipekerjakan untuk mengelola pertanian. Nah, komoditas ekspor terbesar di Thailand itu adalah beras. Hutan di Thailand menghasilkan ada durian montok, pepaya Bangkok, dan melon Bangkok. Sedangkan hasil pertambangannya yaitu timah dan mangan. Industri menghasilkan tekstil, semen, karung, dan barang elektronik. Thailand juga terkenal dengan industri pariwisatanya, yang merupakan penghasil devisa terbesar di negaranya. Negara selanjutnya adalah Filipina. Mata pencaharian penduduk Filipina adalah dalam bidang pertanian, pertambangan, dan industri. Pertanian menghasilkan padi, kelapa, serat abaca, nanas, tembakau, dan gula. Untuk pertambangannya menghasilkan kobalt, tembaga, emas, nikel, biji besi, dan minyak bumi. Komoditas ekspor Filipina terdiri dari gula, kopra, kayu, nanas, dan biji tembaga. Filipina mengimpor mesin mobil dan bahan makanan dari negara lain. Negara selanjutnya adalah Laos.
Komoditas perekonomian di negara Laos terdiri dari sektor perkebunan dan pertanian yang menghasilkan padi, tembakau, jeruk, dan kopi. Salah satu komoditas ekspor yang diunggulkan di Laos adalah kayu. Sementara impor utama berupa kendaraan bermotor dan mesin. Negara selanjutnya adalah Brunei Darussalam. Brunei Darussalam dikenal sebagai pengekspor minyak mentah, gas alam, dan produk minyak. Brunei Darussalam mengimpor produk-produk mesin, barang elektronik, beras, dan juga gula. Negara selanjutnya adalah Myanmar. Hasil pertanian di Myanmar antara lain beras, gula pasir, jagung, dan kacang-kacangan. Komoditas perdagangan Myanmar meliputi kayu, terutama kayu jati. Ada beras juga, pupuk, dan berbagai barang kerajinan. Vietnam. Perekonomian sebagian besar penduduk Vietnam adalah pertanian. Hasil pertaniannya adalah kelapa, tebu, ubi jalar, ubi kayu, dan buah. Industri di Vietnam meliputi tekstil, semen, pupuk, kaca, dan ban. Sedangkan pertambangan di Vietnam menghasilkan emas, biji besi, timah, gamping, fosfat, wolfram, dan seng. Hasil hutannya adalah berupa bambu, kina, kayu, dan kayu manis. Negara selanjutnya adalah Kamboja. Sebagian besar penghidupan Kamboja di sektor pertanian. Hasil pertanian di Kamboja yaitu jagung, merica, tembakau, kapas, gula aren, dan juga beras. Hasil tambangnya yaitu besi, tembaga, mangan, dan emas. Hasil industrinya yaitu tekstil, kertas, kayu lapis, dan minyak. Nah, itu tadi adalah beberapa kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh negara-negara anggota ASEAN. Sekian materi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.